Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Damayanti dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Risla Diba, dan selamat menyaksikan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah e-book yang berjudul Buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Kemendikbud tahun 2013, di mana di dalamnya terdapat 9 bab yang akan saya review. Dan langsung saja di bab pertama, mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. PKN sebagai MPK di perguruan tinggi ini telah ditetapkan melalui Kepmendiknas nomor 232 tahun 2000, lalu pada Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002, dan pada keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor 43 tahun 2006. MPK ini merupakan suatu program pendidikan nilai di mana pelaksanaannya melalui proses pembelajaran dan fungsinya sebagai model pengembangan kepribadian dan jati diri para mahasiswa, dan tujuannya untuk membangun sosok pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang bermasyarakat dan berkebangsaan. Ini sesuai dengan peran strategi dari PKN itu sendiri dalam membangun masyarakat yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Lanjut di bab kedua mengenai identitas nasional. Identitas nasional ialah suatu kepribadian atau jati diri nasional suatu bangsa yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Fungsi dari identitas nasional itu sendiri sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa yang lain, dan merupakan landasan untuk mewujudkan cita-cita negara. Identitas nasional di Indonesia itu sendiri adalah Pancasila, di mana di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang masyarakatnya itu masyarakat multikultural, terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu butuh sekali sebuah landasan untuk mempersatukan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dengan adanya identitas nasional ini, maka suatu negara dapat dikenal oleh negara yang lain dan akan mewujudkan sikap respek dan saling toleransi di antar negara. Kemudian di bab ketiga mengenai negara dan konstitusi. Negara merupakan masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut, dan merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia dalam mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu unsur-unsur negara diantaranya ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan negara ini memiliki sifat diantaranya memaksa, monopoli, dan menyeluruh atau mencakup semua. Tujuan dengan adanya negara ini ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Lalu dilanjut dengan konstitusi. Konstitusi ini ialah sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan hukum dan keadaan-keadaan hukum dasar atau pokok yang sifatnya bisa tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang suatu ketatanegaraan suatu negara. Peran strategis konstitusi ini bagi negara ialah untuk menjadi pedoman
dalam penyelenggaraan suatu negara, lalu membatasi pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Lanjut di bab keempat mengenai hubungan negara dan warga negara. Di dalamnya mencakup hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi menurut UU RI nomor 39 tahun 99, pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Dan selanjutnya kewajiban ialah suatu hal yang harus dilaksanakan, entah kaitannya hubungan antar warga negara maupun hubungan antar warga negara dengan negaranya. Untuk memperoleh hak tersebut, maka seorang warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap negaranya. Di antara hak-hak warga negara ialah mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai pasal 27 ayat 2, kemudian berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran baik secara tulisan maupun lisan sesuai pasal 28, kemudian membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sesuai pasal 28B ayat 1, serta mendapat pendidikan pada pasal 31 ayat 1, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban warga negara terhadap negaranya diantaranya menjunjung hukum dan pemerintahan sesuai pasal 27 ayat 1, lalu menghormati HAM orang lain sesuai pasal 28J ayat 1, dan ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1, dan lain sebagainya. Lanjut di bab kelima mengenai demokrasi. Istilah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Di Indonesia sendiri mengartikan bahwa demokrasi ini ialah suatu bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi pengertian demokrasi ini bukan semata-mata bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik saja, namun lebih pada sistem kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Mas Wadi Rauf, prinsip demokrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, persamaan, artinya warga negara Indonesia ini memiliki kesamaan derajat, memiliki hak dan kewajiban yang sama juga. Dan yang kedua, kedaulatan rakyat, di mana demokrasi ini memang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat demi kedaulatan rakyat tersebut. Indikator demokrasi diantaranya ada kerangka kerja, hak-hak warga negara yang terjamin kesetaraannya, lalu instansi pemerintahan yang representatif dan akuntabel, dan yang ketiga, masyarakat yang demokratis. Lanjut di bab ke-6 mengenai negara hukum. Yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum. Dan hal itu tercermin dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan konsep negara hukum yang digunakan di Indonesia itu menggunakan konsep Rechtsstaat Eropa kontinental yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Lalu ciri-ciri negara hukum itu diantaranya HAM terjamin oleh undang-undang, supremasi hukum, pembagian kekuasaan atau trias politika yang
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian kesamaan kedudukan di mata hukum, peradilan administrasi dalam perselisihan, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi, lalu pemilu yang bebas, dan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Tujuan dari negara hukum itu sendiri ialah melindungi HAM dan menciptakan kehidupan bagi warga negara yang demokratis. Lanjut di bab ke-7 mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara itu ialah suatu pandangan bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan kondisi Nusantara dalam mewujudkan tujuan atau cita-cita nasional negara Indonesia. Latar belakang dijadikannya wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia ialah berdasarkan karakteristik negara Indonesia tersebut yang merupakan negara kepulauan. Wawasan Nusantara ini dijadikan sebagai landasan dan pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek dalam kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia, dan merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan pembangunan nasional. Lanjut di bab ke-8 mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini sudah menjadi konsep yang khas di Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu Indonesia dihadapkan pada suatu ancaman, yaitu meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Hingga pada tahun 1969 lahirlah istilah atau konsep ketahanan nasional yang kemudian dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang dapat membahayakan hidup negara dan bangsa Indonesia, baik itu ancaman dari dalam maupun dari luar. Lanjut di bab terakhir atau di bab 9 mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional ialah upaya menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Dengan adanya integrasi nasional ini di Indonesia yang masyarakatnya multikultural, maka akan meminimalisir konflik, lalu akan terwujudnya sikap saling toleransi antar bangsa dan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menyatukan perbedaan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan di video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan videonya, masih banyak kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain yang melihat video ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.